Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sudah memasuki materi bab keempat. Nah, sebelum memasuki materi bab keempat, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kirana Silkia Maulida. Anak-anak bisa memanggil saya Bu Kirana. Tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 29 September 2000. Nah, alamat tempat tinggal saya di Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Riwayat pendidikan saya SD Candirejo 1, kalau sekarang namanya SD Candirejo, kemudian SMP-nya di SMP 4 Salatiga, SMK-nya kebetulan saya juga alumni SMK Negeri 2 Salatiga, jurusan Teknik Elektronika Industri. Lalu sekarang saya ada di IAIN Salatiga mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, masuk pada materi, hari ini kita akan belajar tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah itu demokrasi. Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kemudian, demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Nah, berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam bernegara, Islam juga memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Kemudian, demokrasi ini juga diatur dalam Al-Quran loh. Pada surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka untuk urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, itu terjemahan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Lanjut ke tafsirnya. Berikut adalah tafsir Ali Imran ayat 159. Dalam surat Ali Imran ayat 159 tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, lalu yang terakhir tidak berhati keras. Nah, meskipun ayat tersebut terus berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensinya sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Nah, jadi yang dilakukan ketika bermusyawarah adalah lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Demokrasi tidak langsung begitu saja diterima oleh semua orang. Nah, berikut terdapat pandangan ulama tentang demokrasi. Yang pertama, Abul A'la Al-Maududi. Beliau menolak demokrasi karena menurutnya Islam tidak mengenal demokrasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada manusia. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Beliau mengatakan demokrasi mengabaikan keberadaan agama dan demokrasi barat telah kehilangan basis moral dan spiritual. Kemudian yang ketiga, Muhammad Imaroh. Beliau mengatakan Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Lalu yang keempat, Salim Ali Al-Bahasnawi. Beliau mengkhawatirkan sisi buruk demokrasi, yakni penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu implementasi perilaku demokratis dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, yaitu menyampaikan pendapat dengan lemah lembut. Lalu yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. 4, menerima keputusan bersama. Kemudian yang kelima, bermusyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama.
Yang keenam, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Lalu yang terakhir, menolak segala bentuk diskriminasi. Nah, selanjutnya demokrasi dan syuro. Demokrasi dan syuro itu sering disangkut pautkan. Nah, kita lihat lagi. Kalau demokrasi itu nilai yang diperjuangkan oleh demokrasi merupakan cita-cita kemanusiaan secara universal atau umum tanpa batas agama maupun etnis. Sedangkan syuro yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Nah, walaupun terdapat perbedaan, titik temu demokrasi dan syuro ini juga dipaparkan. Nah, syuro merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Kemudian terdapat pro kontra juga. Pro kontra terhadap demokrasi masih kerap terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan analisa yang kuat untuk menyikapi. Nah, sekian materi dari saya hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.